Nomor 25. Ini kita loncat ke nomor 25 karena di foto soalnya itu nomor 22, 23, dan 24-nya nggak ada ya. Jadi dari 21 itu langsung ke 25 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mari kita bahas. Diketahui P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q kuadrat, maka nilai dari log S. Ini hanya yang ditanya log S aja ya. Terus S itu kan berkaitannya hanya dengan P, jadi kita gunakan hanya ini aja. Gini, berarti kan kalau mau tahu S-nya itu bentuknya apa, kita butuh P kan. Nah, dari P log 2 sama dengan 8, itu kan berarti kita bisa buat bilangan pangkat bahwa P pangkat 8 itu sama dengan 2. Ya kan? Karena dari sifat logaritma A log B sama dengan C gitu ya, maka B itu sama dengan A pangkat C. Ya, jadi 2 itu sama dengan P pangkat 8. P pangkat 8 sama dengan 2. Nah, dari sini S itu adalah P pangkat 4, sementara di sini adanya P pangkat 8. Jadi bisa kita buat gini, P pangkat 4 terus dikuadratkan. Karena kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu kan pangkatnya dikali ya ini. 4 dikali 2 kan 8 tuh. Nah ini hasilnya adalah 2. Untuk menghilangkan kuadrat, ini berarti yang ruas kanannya di akar. Jadi P pangkat 4 itu sama dengan akar 2. Kayak gini. Jadi kita peroleh bahwa S sama dengan P pangkat 4, maka S itu sama dengan akar 2 gitu. Terus kan yang ditanya log S. Ya, log S itu kan berarti log akar 2, ya kan? Nah, akar 2 itu kan kalau diubah ke bentuk pangkat jadinya pangkat setengah ya. Berarti log 2 pangkat setengah. Nah, ini hasilnya adalah setengah dikali log 2 itu. Sebenarnya sampai di sini pun udah cukup, tapi kalau diminta menentukan hasilnya, paling log 2-nya itu bisa dihitung ya. Setengah dikali, nah nilai dari log 2 itu adalah 0,301, terus dikali setengah atau dibagi 2, berarti ini hasilnya adalah 0,1505. Nomor 26, titik 2A, min A diputar berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran titik 0,0. Jika hasil rotasinya 4 kurang A, 3A kurang 2, maka A sama dengan. Di sini problemnya ada 2 ya. Pertama kita harus nentuin nilai A, tapi ada masalah lain karena kita nggak tahu sudut rotasinya tuh berapa derajat gitu. Jadi nanti tetap ada 3 kemungkinan. Itu kan bisa aja dia diputar sejauh 90 derajat tuh. Bisa aja 90 derajat itu kemungkinan yang pertama, atau kemungkinan kedua itu 180 derajat, kemungkinan ketiga itu 270 derajat. Kalau yang 90 derajat ini berarti kan X aksen sama Y aksennya itu hasil rotasinya itu adalah min Y, X ya kan. Terus untuk yang 180 derajat itu X aksen Y aksen sama dengan min X, min Y. Ya, sedangkan untuk yang 270 derajat itu X aksen sama Y aksennya sama dengan Y, min X. Gini ya. Nah, X aksen Y aksen itu kan bayangannya, berarti ini. Yang ini adalah X aksen gitu, sementara ini adalah Y aksen, lalu X, Y itu adalah titik yang dirotasi, yaitu ini X terus ini Y-nya. Kita coba aja dulu yang pertama ya. Kemungkinannya mungkin sudutnya 90 derajat gitu kan. Di sini artinya X aksen itu harus sama dengan minus Y. X aksennya itu adalah 4 min A sama dengan minus Y, berarti min A. Gini, berarti 4 dikurang A sama dengan A, maka 4 sama dengan A plus A, jadi 4 sama dengan 2A, 4 per 2, berarti A-nya adalah 2. Terus untuk yang keduanya, untuk Y aksen itu harus sama dengan X, berarti 3A kurang 2 sama dengan 2A, ya kan? Terus pindah nih,
berarti 3A kurang 2A sama dengan 2 ya kan, minus 2 pindah ke kanan, berarti di sini A sama dengan 2. Nah, sama nih ya. Cocok untuk yang pertama. Kita coba yang kedua, yaitu sudutnya adalah 180 derajat. Berarti untuk X aksen itu harus sama dengan min X. X aksennya adalah 4 min A, ini harus sama dengan min 2A. Ya, berarti 4 sama dengan min 2A plus A, maka 4 sama dengan minus A, artinya nilai A-nya adalah minus 4. Terus untuk Y aksennya itu harus sama dengan minus Y, berarti 3A kurang 2. Itu harus sama dengan min A, ya kan? Berarti 3A kurang 2 harus sama dengan A. Terus pindah ya. 3A dikurang A harus sama dengan 2, maka 2A sama dengan 2, ya kan? A-nya 1. Nah, nggak sama. Berarti bukan ya. Bukan yang 180 derajat. Gitu. Nah, karena nilai A-nya nggak sama. Jadi kemungkinan besar nih, perputarannya sudutnya adalah 90 derajat, terus nilai A-nya tuh 2. Tapi kita untuk memastikan coba lagi yang ketiga ya, untuk sudutnya adalah 270 derajat, berarti X aksennya itu harus sama dengan Y. X aksen adalah 4 min A, itu harus sama dengan Y, Y-nya adalah min A. Ini A-nya habis, nggak bisa dihitung. Udah, berarti benar. Kemungkinan sudutnya adalah 90 derajat, maka nilai A itu sama dengan 2. Nomor 27. Diketahui sebuah data terdiri dari N bilangan asli yang pertama. Jika salah satu data dihapus, rata-rata data yang tersisa adalah 61/4. Maka N sama dengan, pertama, bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya, sampai dengan N bilangan gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kan selalu selisih yang bilangan sebelumnya itu nih, 2 itu kan sama aja 3 kurang 1 gitu ya. Jadi nanti dan seterusnya sampai dengan N-2, kemudian N-1, sampai dengan yang terakhir adalah si N ini gitu. Jadi dari angka 1 sampai dengan N itu ada sebanyak N bilangan gitu kan. Nah, untuk menghitung rata-rata berarti kan ini semua dijumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu adalah N gitu kan. Jadi rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan si N ini terus dibagi sama N lagi. Nah, yang ini, yang atas nih, menjumlahkan data ini itu kan termasuk deret ya, deret aritmetika gitu, dengan bedanya adalah 1. Terus untuk rumusnya sendiri ya, menjumlahkan si deret aritmetika itu bisa menggunakan Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. A ini adalah bilangan yang pertama ya, paling depan, paling kecil ya, terus UN-nya itu adalah bilangan yang terakhir. Kayak gitu. Jadi untuk rata-rata yang awalnya nih, itu bisa dituliskan X bar sama dengan gitu ya, N/2 terus dikali bilangan pertamanya itu adalah 1 terus ditambah dengan N. Nah, untuk menghitung rata-rata ini. Cuman kan diketahui di soalnya itu dia bilang jika salah satu data dihapus, terus rata-ratanya yang tersisa adalah 61/4 gitu. Nah, berarti sekarang kita kan nggak tahu nih ya, data yang mana yang dihapus, angka berapa yang dihapus. Dari 1 sampai N itu tuh ada berapa angka sih sebenarnya gitu, ada berapa bilangan, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu ada berapa bilangan, terus nggak tahu bilangan mana yang dihapus gitu kan. Nah, sekarang kita punya asumsi-asumsi dulu nih. Yang pertama, asumsikan jika data yang dihapus adalah bilangan yang terkecil. Yang terkecil itu kan adalah 1. Ya, berarti sekarang untuk rata-ratanya itu dimulai dari 2 gitu. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan N, terus dibagi dengan banyak datanya.
Nah, karena sudah dihapus satu bilangan, berarti banyak data yang tadinya N, sekarang jadi N kurang 1. Setelah itu, yang atas ini jumlahkan dengan si rumus Sn tadi. Ya, bilangan pertamanya adalah 2, terus yang terakhirnya adalah N, berarti rata-rata yang pertama nih, rata-rata yang pertama tuh X bar 1 maksudnya adalah ketika yang dihapus adalah bilangan terkecil. Ini tuh jadinya N-1/2 ya kan, karena banyak datanya sudah dihapus 1, jadi yang tadinya ada N bilangan sekarang jadi ada N-1 bilangan. N-1/2 dikali 2, ini yang paling depan, terus ditambah dengan yang paling belakang gitu kan. Dan nih terus dibagi per yang tadinya N, berarti sekarang bilangannya adalah N kurang 1. Nah, setelah itu N-1 yang ini nih, N kurang 1 yang ini bisa dicoret. Nah, tersisalah 1/2 dikali N tambah 2. Harusnya kan ini 2 tambah N, tapi posisinya ditukar nggak masalah ya. Jadinya 1/2 dikali N ditambah 2. Nah, ini katanya setelah datanya dihapus satu bilangan, rata-rata yang tersisa adalah 61/4. Gitu kan. Kalau udah, berarti kira-kira nilai N-nya berapa? Ini kan jadinya N ditambah 2 sama dengan 61/4. Nih setengahnya pindah ruas, ini jadi dikali 2/1 gitu ya. Berarti N ditambah 2 sama dengan, perkecil ya, ini 1, ini 2, berarti tersisa 61/2. 61 bagi 2 berapa sih? N ditambah 2 sama dengan 30,5, berarti N-nya adalah 30,5 dikurang 2, yaitu 28,5. Ini kita simpan dulu ya, karena ini adalah asumsi sementara. Nilai N-nya itu adalah 28,5. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan asumsi yang berikutnya. Jika data yang dihapus adalah bilangan yang terbesar itu adalah N nih, kita coret ya. Dihapusnya yang terbesar berarti kan sekarang tersisa dari 1 sampai dengan N-1. Berarti rata-ratanya X bar 2 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan N kurang 1 per N kurang 1. Jadi X bar 2 sama dengan, ini harus dijumlahin kan, sebanyak N-1 data, berarti N-1/2 dikali paling depannya adalah 1, terus paling belakangnya adalah N-1. Nah, 1 ini sama 1 ini nanti saling menghilangkan kan, karena 1 ini plus dan 1 lagi minus. Kemudian per N kurang 1 ya, meskipun bilangan yang dihapus itu adalah yang terbesar kan, tapi tetap aja hanya satu data yang dihapus, jadinya banyak bilangan hanya berkurang 1. Maka di bawah sini tetaplah N-1. Nah, sekarang ini boleh dicoret juga, maka tersisa 1/2 kali N. Nah, ini besarnya juga harus sama dengan 61/4, sehingga diperoleh nilai N itu sama dengan 61/4 dikali 2/1. Ini N sama dengan 61/2, maka N sama dengan 30,5. Oke, berarti kesimpulan sementara nilai N itu berada di antara 28,5 sampai dengan 30,5. Karena ketika nilai terkecil atau bilangan terkecil yang dihapus dapat nilai N-nya adalah 28,5. Sedangkan ketika yang terbesar yang dihapus maka dapat N-nya 30,5. Artinya nilai N itu berada di antara ini aja, gitu kan ya. Cuma kan nilai N itu nggak bisa desimal, jadi harus bilangan asli dan bilangan bulat. Kemungkinan yang berada di antara ini itu adalah 29 dan 30, ya kan? Jadi kemungkinannya ada dua nih. Bisa N-nya itu ada 29 bilangan, atau N-nya bisa juga ada 30 bilangan. Sekarang tugas kita adalah tinggal ngecek satu-satu gitu. Misalnya yang pertama nih, ada 29 bilangan, berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan 29 gitu kan. Sementara untuk kemungkinan yang kedua berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 30. Nah, misalkan nih dari kedua data ini kita akan hapus
satu bilangan yang sebenarnya kita belum tahu kan itu bilangan berapa, diasumsikan aja gitu menjadi sebuah huruf dimisalkan. Jadi rata-ratanya itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai 29, kemudian dikurangi P. Nah, P ini adalah bilangan yang mau dihapus. Gitu kan? Kan kita belum tahu nih bilangannya tuh berapa. Terus dibagi banyaknya data dikurangi 1 karena ada 1 yang dihapus. Jadi 29 kurang 1. Nah, habis itu dihitung. Ini kan harus 61 per 4 gitu ya. Sama dengan ini kan dijumlahin berarti pakai yang tadi itu loh, 29 per 2 karena ada 29 bilangan gitu kan, dikali 1 ditambah 29 lalu dikurangi P, nanti ini per 28. Nah, 28-nya boleh nih dikali ke sini, berarti 61 per 4 dikali 28 sama dengan 29 per 2 dikali 30 terus dikurangi P. Nah, sekarang kita tinggal hitung nilai P-nya. Gimana biar gampang ini? 28 bisa dibagi 4 ya, yaitu 7, terus 61 dikali 7 itu adalah 427, terus sama dengan 30 dibagi 2 itu 15, berarti di situ adalah 29 dikali 15 ya, itu adalah 435 terus kurang P. Nah, artinya sampai di sini nilai P itu sama dengan 435 dikurang 427. Berapa tuh? Hasilnya adalah 8 ya. Nah, jadi dapat nih bilangan yang dihapus itu adalah 8 dan kebetulan hasilnya bilangan bulat. Jadi kemungkinan besar banyak bilangannya atau N itu adalah 29. Sekarang kita coba cek ya kalau yang ini gimana. Yang ada 30. Berarti kan X bar sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan 30 dikurangi P terus per 30 kurang 1 ya. Nah, jadi di sini itu 61 per 4. Terus langsung aja dikalikan dengan ini ya, ke sini. 30 kurang 1 kan 29 tuh ya. Sama dengan ini tuh jumlahnya berarti ada 30 bilangan, 30 per 2 terus dikali 1 ditambah 30 habis itu dikurangi P. Nah, dihitungnya sama kok kayak tadi. Hasil perhitungan ini tuh berarti diperoleh 442,25, sedangkan yang di sini itu didapat 465 ya. Berarti nilai P-nya itu sama dengan 465 dikurang 442,25. Maka P sama dengan berapa? 22,75 ya. Nah, dari 2 ini aja, itu dari 2 bilangan ini, satunya 8, yang satu lagi 22,75, itu kita bisa membandingkan. Ya kan, nilai ini tuh nggak mungkin karena urutannya itu bilangan asli. Dan pasti bukan desimal gitu. Jadi pasti yang benar tuh yang pertama. Sehingga jawabannya nilai N itu adalah 29. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.